perbedaan bahasa dan adat istiadat yang tentunya menjadi faktor adanya hambatan komunikasi antar budaya. Tidak bisa dipungkiri bahwa hambatan-hambatan yang terjadi juga bergantung pada kemampuan komunikasi yang dimiliki oleh pendatang dari suku Sunda maupun suku Jawa dan suku lainnya, yang tergantung pada pengalaman serta pengetahuan mengenai budaya dan kebiasaan daripada mengenai khas culture di desa Kampung Baru. Kemudian rumusan masalahnya yaitu bagaimana komunikasi antar budaya suku Melayu Kempatan dengan suku Sunda dalam membangun harmonisasi di kalangan masyarakat desa Kampung Baru. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana komunikasi antar budaya Melayu Kempatan dengan masyarakat Sunda Riau atau Missouri dalam membangun harmonisasi di kalangan masyarakat desa Kampung Baru. Kemudian kajian teori saya menggunakan teori akomodasi komunikasi. Teori akomodasi komunikasi dikemukakan oleh Howard Giles dan prosesnya berkaitan dengan penyesuaian interpersonal dalam interaksi komunikasi yang didasarkan pada observasi bahwa seorang komunikator sering terlihat menunjukkan perilaku dari satu sama lain. Nah, adaptasi merupakan sebuah inti dari teori akomodasi komunikasi ini. Bagaimana seseorang dapat menyesuaikan komunikasi mereka dengan orang lain. Teori ini bertumpu pada sebuah penghargaan bahwa ketika seseorang berinteraksi maka akan menyesuaikan pembicaraan, perilaku, atau pola vokal mereka untuk mengakomodasi orang lain. Teori akomodasi berawal dari sebuah penelitian yang dilakukan dalam bidang ilmu lain dalam hal psikologi sosial. Nah, metode penelitian saya menggunakan penelitian kualitatif. Nah, hasil penelitian. Dari hasil penelitian yaitu hambatan interaksi yang dialami format etnis Sunda adalah pada gaya bahasa, gaya bicara, perbedaan nilai-nilai budaya, dan kurangnya informasi serta pengetahuan tentang budaya lawan bicara. Upaya akomodasi yang dilakukan oleh setiap individu etnis Sunda beragam, ada yang melakukan konvergensi dan divergensi. Selain itu adanya budaya yang terbentuk dibawa oleh etnis Sunda dari asalnya yang menjadikan budaya baru bagi masyarakat sekitar atau terkhusus masyarakat Melayu yang membuat hubungan semakin harmonis dan saling mengenal satu sama lain. Udah? Oke. Kamu Sunda nih? Iya. Kamu lahir di Sunda, di Jawa Barat, atau lahir di mana ini? Pelalawan? Di Pelalawan, Pak. Oh, kamu udah lahir di Pelalawan? Iya. Yang lahir dari Jawa Barat siapa? Abang yang pertama. Oh, abang yang pertama lahir di Jawa Barat. Jawa Barat? Ya. Oh, berarti kamu bapakmu transmigrasi langsung? Transmigrasi, ya, Pak. Dari tahun berapa itu? Saya lahir dari tahun 99. Dari transmigrasi tahun 99? Bapaknya transmigrasi tahun berapa? Ke Pekanbaru ini masih banyak. Trannya tahun berapa tuh? Pasti masih banyak. Tahun 99. Baru enggak mungkin Baru lah. kemarin 99 tuh. Udah berada di mana? Biasanya transmigrasi itu masih ada harimaunya gitu ya. Iya sih. Nah. Coba. Kalau tahun 99 tuh sih Iya. ada tuh. Pak Haji ya. Iya. Biasanya transmigrasi takut ke Riau ada banyak harimau Tahun katanya. 99 tuh SBY itu. Iya. Kok masa nggak tahu? SBY itu udah nggak ada lagi transmigrasi. Kalau sekeluarga pindah waktu tahun 99, cuman orang bapak duluan. Ya berarti bapak itulah. Kamu belum menggali sejarah namanya tuh. Kita bicara sejarah nih. Kamu harus mulai bicara kapan sih orang Sunda itu hijrah Iya. ke Pelalawan. Ya kan, ke Ukui itu tahun berapa? Kalau tahun 99 itu masanya SBY tak ada transmigrasi. Transmigrasi itu semuanya masa Pak Soeharto. Orde Baru itu transmigrasi. Iya. Ini mungkin keluarganya kemudian nyusul yang awal. Nah, abangnya aja udah lahir di sini, di sana masih di Jawa Barat. Kamu lahir di sini, di Pelalawan, di Ukui. Abangmu lahir di Jawa Barat. Iya. Berarti kamu putra lokal itu. Abangnya lahir tahun berapa? 90. Kayaknya sebelum abang lahir sih. Kamu ada buat sejarahnya di sini. Sejarah tren itu ada kamu buat di sini. Sejak kapan desa itu? Nggak ada. Seharusnya kamu harus ada itu. Karena kamu bicara Jawa Barat itu. Iya, khusus. Jadi kapan mereka orang Jawa Barat tuh rame-rame pindah ke Pekanbaru hijrah. Itu harus ada datanya. Ya. Kalau sekarang sebenarnya tidak ada, ini tidak ada masalah karena sudah terlalu lama, udah basi ini. Kenapa basi? Yeah. Sudah terlalu lama.
ketika ada konflik, ada persoalan itu jadi ketika awal-awal mereka hijrah dari Jawa Barat ke Pekanbaru. Kalau tulisan hari ini tidak ini lagi yang bicarakan. Kalau yang sekarang ini bicarakan adalah tingkat kemajuan orang pendatang dengan orang lokal. Itu yang diangkat. Baik pemikiran dan segala macamnya. Tidak akomodasi lagi. Akomodasi itu ketika mereka hijrah awal itu. Susah interaksi, bahasa Jawa, bahasa Sunda tidak diterima di orang Melayu, mereka tidak ngerti bahasa Melayu. Kalau di KD 2000 sekarang sudah modern, tak ada persoalan lagi di transmigrasi, tak lagi akulturasi, tidak ada lagi harmonisasi. Memang sudah harmonis. Sebelum kamu lahir sudah harmonis nih, karena mereka sudah punya perangkat tertinggi, mereka sudah naik proses ekonominya sudah naik dari masyarakat tempatan. Yang timbul justru kecemburuan, sosial. Kecemburuan. Kenapa orang Sunda lebih maju ekonominya, sementara orang tempatan lokal masih susah, sekolah susah, masih ada busung lapar dan segala macam. Itu yang terjadi justru, bukan terjadi harmonisasi lagi. Lalu kenapa ini yang kamu angkat? Nah, itu yang saya tanya. Kalau latar belakang saya, kamu di sini sudah ketinggalan karena seharusnya ini ditulis ketika bolehlah karena kamu nulis hari ini, tapi tema-tema lain misalnya diangkat. Tidak lagi ada persoalan-persoalan konflik antara transmigrasi dengan orang tempatan, udah nggak ada lagi konflik. Kalau konflik itu sekitar tahun-tahun berapa di Mustafa? Orang trans dengan orang lokal. Kalau tahun 2000-an itu pun sebelum tahun 2000-an konflik itu. 2000-an sudah tidak ada konflik. Tidak ada konflik. Karena orang trans diperhatikan, sementara orang tempatan tidak diperhatikan. Itu konfliknya sebenarnya. Tidak ada konflik, kesulitan dan segala macam. Terima. Justru paling ada konflik itu antara bukan orang tempatan dengan orang trans. Justru yang terjadi konflik itu adalah orang perambah, ngerti perambah hutan yang liar. Ya, ini orang-orang yang datang dari Sumatera Utara itu, yang karo-karo itu merambah, justru itu yang banyak menimbulkan konflik. Kalau dengan orang Sunda sama-sama menyatu dia, karena Islamnya itu, ikatan Islamnya itu yang menyebabkan tidak ada konflik. Tidak ada konflik. Karena Islamnya itu tidak ada masalah. Maka di daerah-daerah sini mana ada yang ada masalah, nggak ada. Nah, nanti di Duri sekitarnya itu, yang perambah liar itu, yang Batak-Batak yang habis punya satu tempat dirikan gereja, kemudian itu yang menimbulkan konflik. Kalau persepsi saya tidak ada konflik sama sekali memang. Ketika orang trans masuk ke wilayah-wilayah, ya justru itu malah mereka tunggu, sehingga terjadi akulturasi budaya semakin meningkat, baik dari berbagai sisi. Penilaian kehidupan sosial semakin bagus, daerah itu semakin terbangun. Justru kayak garapannya ke situ. Kalau sekarang arahnya sekarang nih tidak ada konflik segala macam. Jadi arahnya bagaimana? Persepsi membangun daerah supaya lebih maju itu. Sebenarnya yang kamu angkat adalah kemajuan daerah karena tingkat kemajuan daerah karena akulturasi budaya antara penduduk transmigrasi dengan penduduk lokal. Yang diangkat situ. Jadi bukan persoalan konfliknya, bukan harmonisasinya. Harmonisasi boleh, tapi sisi lain yang diangkat. Tingkat kemajuan daerah, sekian persen kemajuannya dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Itu mending perbandingan sebenarnya. Kalau menurut kamu gimana kira-kira? Kenapa nggak persepsi itu yang kamu angkat? Karena kalau awalnya tuh, karena kan mbak orang suku Sunda yang merantau bertransmigrasi ke sini tuh sama sekali tidak mengetahui bagaimana keadaan di desa Kampung Baru. Nah, rata-rata dari hasil wawancara tuh masyarakat suku Sunda yang ke sini tuh kurang fasih dalam menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian dengan suku Melayu tempatannya juga mereka kurang juga fasih dalam menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dalam berinteraksi tuh pasti dalam menggunakan bahasa Indonesia ada beberapa bahasa atau kosakata yang mereka tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Jadi yang mereka tahu ya bahasa masing-masing. Jadi iya, tapi itu sudah ketinggalan. Itu sudah sekian tahun yang lalu. Tidak komplit, tidak ketika kamu nulis hari ini. Boleh itu kamu sebutkan, tapi kamu sebutkan tahun berapa yang terjadinya seperti itu. Karena hari ini sudah tidak ada persoalan lagi. Karena kamu nulisnya hari
kamu nulis hari ini. Berarti kalau mau nulis itu kamu kilas balik ke belakang. Flashback kamu balik ke belakang sekian tahun yang lalu. Tidak hari ini. Hari ini tidak ada lagi konflik itu. Konflik antar perbedaan bahasa dan segala macam sudah tidak ada lagi dengan kemajuan teknologi dan segala macam itu. Jadi kalau kamu kilas balik itu kira-kira tahun berapa terjadinya? Nah masih mungkin nggak kondisi seperti itu diangkat sekarang? Kalau sekarang yang kamu angkat kan nggak itu. Yang kamu angkat adalah tingkat kemajuan daerah karena proses transmigrasi itu. Kolaborasi antara penduduk lokal dengan penduduk yang hijrah itu dari Jawa Barat ke Pekanbaru itu menyebabkan terjadinya terangkatnya itu desa menjadi sebuah kota. Itu sioknya yang diangkat. Banyak kota-kota baru karena transmigrasi kan. Apa contoh kota baru karena transmigrasi? Ukui, Sore, istilah yang kamu itu kan. Mulai dari Ukui ada kota baru karena transmigrasi. Ukui, Sore, apa lagi? Pangkalan Kerinci, ini Pelalawan kan. Itu kan karena majunya karena proses transmigrasi, tidak ada konflik. Justru itu yang kamu angkat, kota-kota baru karena kota-kota baru lahir karena proses transmigrasi antara akulturasi budaya antara penduduk lokal dengan transmigrasi. Nah, kamu hubungkan dengan kilas balik sejarah masa Rasulullah, transmigrasi dari perpindahan dari Mekah ke Madinah menyebabkan ada kota baru yang namanya Madinah. Itu bagus sekali kamu angkat. Jadi bukan karena konflik bahasa, enggak, sudah tak trennya lagi menurut saya. Tapi kalau masih kira-kira masih aktual ya itu no problem sih. Cuman orang baca tinggalan adik nulis nih siapa namanya nih? Non ini lah ketinggalan sejarah nih, non nulis. Sejarah masa lalu diungkapkan sekarang. Yang sekarang momennya sudah, tantangannya sudah lain lagi, personal sudah lain lagi. Orang Trans harus lebih maju. Orang Trans bisa jadi rektor. Besok kamu orang Trans bisa jadi bupati. Ya kan? Bupati di Sore. Itu yang kamu angkat hari ini. Itu Yopi itu orang Trans. Bawa tim itu. Yopi bukannya bupati dia. Ya itu. Hah? Dia Zukri. Oh Zukri. Oh Pelalawan ya. Iya. Bisa nggak orang Sunda kemudian jadi bupati di Pelalawan? Itu yang kamu angkat. Itu karena akulturasi. Oke, selanjutnya ditelusuri. Pak Yantos. Baik.